Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang saat ini pengen banget terlibat di Nusantara Sehat, tapi statusnya daftar lagi, cadangan lagi. Daftar lagi, nggak lulus lagi, padahal baru tahap pertama. Belum tahap kedua. Ya kan? Nanti semoga dengan teman-teman menonton video ini bisa memberikan gambaran kepada teman-teman, memberikan semangat buat teman-teman, karena saya yakin ketika teman-teman bergabung Nusantara Sehat itu nggak ada kerugiannya sama sekali. Hello guys, welcome back to my YouTube channel, Mr. LA La. Lucu ya namanya, tapi nggak apa-apa. Teman-teman, hari ini saya akan memberikan saran atau tips dan trik bagaimana teman-teman bisa lulus Nusantara Sehat tahap pertama. Di Nusantara Sehat itu kan ada dua tahap ya, tahap pertama sama tahap kedua. Tapi di tahap pertama ini aja banyak banget yang nggak lulus, bahkan statusnya cadangan. Dan status cadangan tahap pertama ini nggak pernah tuh ada kejadian dia dipanggil untuk melakukan tes tahap kedua. Otomatis kalau udah cadangan, menurut aku ya secara pribadi itu udah pasti nggak lulus lah, nanti ngulang lagi di perekrutan berikutnya. Terus teman-teman pada bertanya-tanya kan, kok aku bisa nggak lulus, kok aku bisa jadi cadangan, seperti itu pastinya. Nah, ini saya akan menjelaskan kemungkinan besar dan memang berapa saya coba ke teman-teman saya dan akhirnya mereka bisa lulus tahap pertama ini, bahkan sampai tahap kedua. Nanti di tahap kedua saya akan jelaskan lagi tips dan triknya, tapi ini saya akan fokuskan dulu di tahap yang pertama ya teman-teman. Faktor yang pertama nih menurut aku, karena teman-teman itu kebanyakan fokus di esainya sampai lupa beberapa poin penting juga yang harus diperhatikan di seleksi tahap pertama ini. Bisa jadi kan teman-teman seperti itu kan? Bisa jadi, iyalah seperti itu. Dan di manakah yang sering teman-teman lewati, yaitu yang pertama menurut aku ada di kegiatan-kegiatan yang teman-teman pernah ikuti. Nanti teman-teman bisa buka lagi tuh di biodata kalian. Sebelum ada perekrutan kan kita bisa mengubah biodata. Nah, di biodata itu, nih saya kasih tahu lagi ya teman-teman. Sebelum mengubah biodata, jangan sampai teman-teman mengklik registrasi atau daftar sekarang. Ketika teman-teman klik registrasi atau daftar sekarang, itu secara tidak langsung akun kalian itu sudah direaktivasi. Otomatis tidak akan bisa dirubah lagi. Sistem menyatakan bahwa kalian itu udah siap pakai gitu. Jadi akhirnya cadangan lagi, nggak lulus lagi, seperti itu. Jadi harus diperhatikan itu dulu ya, biar nggak merugikan teman-teman seperti itu. Nah, ini biar nggak berlarut-larut, ini saya jelaskan ya, di mana selain esai yang harus kalian perhatikan dan harus berbobot, yaitu ada di nama kegiatan yang pernah kalian ikutin. Nah, yang pernah kalian ikutin dan kalian prestasi yang pernah kalian diraih. Jika ada teman-teman biasanya, prestasi apa nih? Saya nggak pernah berprestasi. Jadi jangan membayangkan prestasi nasional atau prestasi internasional, juara satu di kampus. No, nggak harus seperti itu gitu. Kalau ada pun kalian juara satu nasional, alhamdulillah. Yang kedua, jangan selalu juara yang kalian tulis itu adalah juara-juara tentang kesehatan. Nggak seperti itu gitu. Justru juara-juara atau prestasi-prestasi kalian di desa itu bisa jadi akan meloloskan kalian di tahap pertama gitu, di seleksi online ini gitu. Kenapa saya bilang kayak gitu? Ini sudah saya terapkan pada beberapa teman saya dan akhirnya mereka lulus gitu. Saya sendiri pun, nih teman-teman saya kasih tahu,
nama kegiatan dan yang pernah saya juarai, yaitu nama kegiatan penyambutan Hari Kemerdekaan Indonesia. Prestasi yang diraih, juara 1 tim voli putra. Kalau kalian pikir, ya, telaah, kira-kira nyambung nggak ini sama Nusantara Sehat? Paling kalau namanya sehat, kesehatan, kayaknya nggak nyambung. Tapi kan yang dilihat bukan itu. Yang dilihat prestasi kalian. Bahkan ini tingkatnya tingkat desa loh. Prestasi kalian di tingkat desa, masukin aja, nggak apa-apa. Yang penting ada prestasinya. Tapi yang dilihat, menurut aku ya, yang dilihat di sini bahwa saya itu kayak, kalian itu teman-teman kayak dekat gitu dengan masyarakat gitu, kayak akrab gitu dengan masyarakat, udah berbaur dengan masyarakat secara mental. Pasti yang dicari orang-orang yang terlibat banyak kegiatan di masyarakat. Kegiatannya pun nggak harus tentang kesehatan melulu gitu, bisa jadi yang lain nggak apa-apa gitu. Yang penting dekat sama masyarakat. Terus yang kedua, debat karya tulis ilmiah. Mungkin teman-teman bisalah pernah di kampus melakukan apa, di sekolah melakukan apa, tulis saja pengalaman-pengalaman seperti itu gitu. Yang biasanya kalian lewati, adalah nggak usah diisi atau tulislah yang seadanya. Padahal ini adalah salah satu poin yang kayak menjelaskan teman-teman itu dari dulu sampai sekarang itu seperti apa gitu. Terus nama organisasi yang kedua itu nama organisasi yang pernah teman-teman ikut. Biasanya kan kita malu nih kan kalau organisasinya, aduh kalau aku masukin organisasi tingkat desa, di ini tertarik nggak ya gitu. Akhirnya ujung-ujungnya ngambil organisasi yang tinggi banget. Organisasi mahasiswa yang gimana-gimana, nggak usah teman-teman. Di sini saya juga pernah memasukkan organisasi saya itu lucu sih. Ikatan Persatuan Mahasiswa Kecamatan Kepala Madan. Jadi tingkat kecamatan doang gitu, yang kecil. Bahkan teman saya, ada salah satu teman saya yang udah lulus penempatan Maluku, itu dia kegiatannya apa yang saya masukkan. Organisasinya apa? Organisasinya itu menjadi sekretaris ibu-ibu PKK tingkat desa. Bayangkan, tingkat desa coy. Tapi dia lulus dengan trik itu tadi. Jadi organisasi-organisasi kalian di masyarakat, bahkan yang nggak berhubungan sama sekali dengan kesehatan, masukin aja. Karena di Nusantara Sehat itu dia mencari orang-orang yang memang dekat dengan masyarakat dan mampu berbaur dengan masyarakat. Karena tujuan kita kan nanti mengedukasi ke sana. Dan kalau teman-teman udah punya pengalaman, secara otomatis kan mental kalian juga udah dianggap bisalah untuk diterjunkan di lapangan gitu. Karena Nusantara Sehat itu beragam ya penempatannya. Ada yang di desa yang sangat terpencil, yang ada jaringan, yang nggak ada jaringan. Seperti itu sih sebenarnya teman-teman. Jadi nggak usah malu dengan organisasi-organisasi kecil kalian yang bahkan kalian nggak tulis amburadul, fokus di esai gitu. Esai penting, tapi alangkah baiknya lagi tunjangan atau pengalaman-pengalaman organisasi kalian itu, prestasi-prestasi walaupun di desa, masukin aja gitu. Pasti saya jamin, saya yakin nanti kalian coba sendiri pasti berhasil kali ini gitu. Terus aku pernah juga di organisasi itu pasti kalian ditanya jabatan kalian itu seperti apa gitu kan. Nih aku kasih gambaran ya, jabatan aku di sini sebagai sekretaris kegiatan atau organisasi mahasiswa itu. Tugasnya apa? Melakukan sosialisasi pentingnya pendidikan jenjang mahasiswa dan memotivasi para orang tua untuk menyekolahkan anaknya tingkat lanjut. Sebenarnya sih ini nggak terlalu benar-benar amat ya gitu. Organisasinya ada, tapi kita juga nggak terlalu aktif dalam mensosialisasikan seperti ini, tapi tulis saja, nggak apa-apa gitu. Supaya yang dari kementerian atau yang perekrutan ini membaca bahwa betul-betul kalian ini punya pengalaman dalam hal-hal sosialisasi. Karena di Nusantara Sehat itu selain kita mengisi kekosongan tenaga kesehatan, kita juga berperang dalam memberikan edukasi, sosialisasi, bahkan kegiatan-kegiatan kita itu banyak di lapangan seperti itu. Jadi kalau memang kalian punya
pengalaman-pengalaman di masyarakat, masukin aja, nggak apa-apa gitu. Nggak usah malu, nggak usah takut. Terus di sini juga saya mempunyai pengalaman di keanggotaan BEM waktu kuliah. Tugasnya sebagai apa atau jabatannya? Ketua Bidang Program Olahraga. Kegiatannya apa? Kontribusi yang kamu berikan ke organisasi itu apa? Sebagai fasilitator olahraga antar kampus. Garis bawahi fasilitator ya teman-teman. Sebenarnya nggak 100% benar gitu, tapi karena yang dibutuhkan di Nusantara Sehat ini orang yang bukan yang bisa ngomong ya, semua orang pasti bisa ngomong. Gini loh, teman-teman harus punya daya tarik gitu loh, ketertarikan. Bukan daya tarik ya, teman-teman harus punya sesuatu yang menarik untuk dilirik oleh Nusantara Sehat ini sendiri. Dan harus teman-teman juga bertanya-tanya, masa saya tahap pertama udah nggak lulus sih? Seperti itu kan, pasti ada yang salah nih dengan isian waktu saya mendaftar seperti itu. Ada yang saya lewatkan. Bener nggak teman-teman? Fokusnya di esai kan? Nanti saya kasih tahu juga esai yang trik tulis atau trik cara mengisi esai yang kemungkinan besar bisa lolos di tahap pertama. Dan sebenarnya udah saya terapkan juga di beberapa teman saya dan hampir semuanya lolos seperti itu. Kecuali yang copy paste ya, udah pastilah sistem akan mengetahui itu. Nah, terus jabatan-jabatan pengalaman sih ya, kalau pernah mengikuti bekerja di mana seperti itu. Sebenarnya kalau pengalaman-pengalaman kayak gitu teman-teman tulis aja, pernah praktek di mana, pernah tulis aja sebanyak-banyaknya di situ. Semakin banyak teman-teman menulis tempat praktek kalian, biasanya kan ada yang saya kan baru lulus Kak, baru aja lulus, baru punya STR, nggak tahu mau kerja di mana, tiba-tiba ada perekrutan Nusantara Sehat, saya ikut gitu. Akhirnya nggak tahu nih pengalaman saya apa, saya belum punya pengalaman, nggak usah pengalaman yang setelah kalian kerja gitu loh. Pengalaman aja kalian waktu praktek di rumah sakit, praktek di desa-desa, itu aja dijadikan pengalaman kalian, tapi dikemas dengan kata-kata yang menarik. Di waktu praktek itu kalian melakukan apa, jabatan kalian seperti apa gitu. Toh yang kalian lakukan di sana juga nggak akan juga diselidiki oleh panitia seleksi ini bahwa benar nggak sih si A melakukan ini di desa ini, benar nggak sih si B melakukan ini di desa ini, nggak seperti itu gitu. Jadi nggak usah takut, tulis aja kisah kalian itu biar nggak terlalu panjang-panjang amat, tapi menarik untuk dibaca. Dan yang harus diperhatikan bahwa pengalaman kalian itu kalau bisa carilah pengalaman yang memang dibutuhkan di Nusantara Sehat gitu. Pengalaman beda sama ini ya prestasi tadi ya. Kalau prestasi ada yang berhubungan dengan Nusantara Sehat, ya alhamdulillah gitu. Pernah ngikut sosialisasi tingkat kecamatan, atau pernah, apalagi lagi COVID sekarang ya, pernah jadi tim satgas di mana, nggak apa-apa, masukin aja. Gitu. Pengalaman-pengalaman itu diisi, walaupun bukan pengalaman-pengalaman yang terlalu menjurus ke kesehatan. Tapi alangkah baiknya kalian menulis pengalaman-pengalaman yang begitu dekat dengan masyarakat. Itu pasti lebih top lagi. Nah, sekarang kita masuk di esainya. Nih, selain berkas-berkas ya teman-teman, dan apa yang saya jelaskan tadi, titik poinnya itu ada juga di esai. Nah, ini kenapa nggak lulus? Karena esainya itu kurang menarik dan kurang greget gitu. Karena teman-teman ada yang nulisnya dikit banget gitu. Padahal di situ udah disediakan 500 kata, minimal 500 kata, teman-teman ngisinya ya udah gitu. Terus yang kedua, teman-teman di isian esainya itu hampir mirip sama orang-orang yang, bayangkan udah ribuan orang loh yang ikut Nusantara Sehat ini, dan teman-teman kesannya copy paste gitu. Padahal memang teman-teman pikir bahwa itu loh pengalaman yang saya inginkan gitu. Salah satunya nih, pertanyaan yang pertama, apa motivasi Anda menjadi Nusantara Sehat? Nah, apa tuh? Biasanya yang biasa ya, yang jawaban biasa nih, mengabdikan diri kepada bangsa dan negara. Coy, mengabdikan diri kepada bangsa dan negara bisa jadi. Tapi itu udah pasaran gitu. Masa dengan itu doang motivasi kalian? Terus yang kedua kan nggak mungkin kita nyebutin karena uang, karena gaji.
nggak mungkin juga kan kita nyebutin seperti itu, ya. Bisa jadi bumerang nih. Nih saya kasih contoh ya. Motivasi saya mengikuti Nusantara Sehat adalah saya ingin menambah pengalaman saya, dan pengalaman saya ini akan saya bagikan kepada teman-teman saya di puskesmas nanti ketika saya kembali dari Nusantara Sehat. Jadi otomatis kan orang akan berpikir bahwa, wow, nih anak pengalamannya, keinginannya itu punya masa depan gitu. Dia ngikut ini untuk dibagikan lagi ke orang lain. Itu yang pertama ya, saya sambung dulu nanti. Selain itu, saya bisa belajar manajemen pelayanan kesehatan terpadu atau tim. Kebetulan waktu itu saya ikut tim ya, aku Nusantara Sehat Angkatan 9. Yang dimana bisa saya realisasikan kepada rekan saya di daerah. Mohon maaf. Selain itu, saya ingin berpartisipasi langsung dalam membantu menyehatkan bangsa Indonesia dengan latar belakang ilmu yang saya miliki melalui program Nusantara Sehat gitu. Sebenarnya agak peres-peres juga sih, tapi nggak apa-apalah. Jadi kita tuh kalau membantu orangnya harus latar belakang ilmu yang kamu miliki. Jangan kamu menguasai ilmu-ilmu orang. Memang pada saat di lapangan, apalagi khusus perawat dan khusus perawat ya. Kalau perawat ini bukan saya memuji, tapi biasanya perawat-perawat ini tergolong orang-orang yang berani gitu. Misalkan di satu daerah nih ya, nggak ada dokter, itu si perawat ini bisa loh jadi dokter di sana gitu. Bukan jadi dokter, lebih tepatnya kayak ngambil tugas dokter itu sendiri. Astaga, jangan diikutin ya teman-teman. Tapi gimana lagi, kecuali ada surat kayak, apa ya, delegasi dari dokter memberikan kepada perawat itu boleh sekarang ini, undang-undangnya seperti itu. Itu ya, jadi motivasi kita itu agak peres. Motivasi kita itu dibuat agak menarik aja gitu. Jangan sampai mensangkut pautkan tentang uang, yang pertama. Yang kedua, dibuat lebih kayak bahwa teman-teman itu punya keinginan gitu untuk mengenal Nusantara Sehat gitu. Terus yang kedua di sini, ceritakan tantangan terbesar yang pernah dihadapi dalam pendidikan atau ketika bekerja. Nah, kan itu kan kayak dalam pendidikan dan ketika bekerja. Jadi kita tuh kesannya disuruh pilih dua kan. Tapi kalau misalkan disuruh pilih salah satu dalam pendidikan atau dalam bekerja nih yang mau kau ambil. Tapi kalau misalkan teman-teman bisa punya pengalaman di dua benua itu atau di dua masa itu, tulis saja nih, misalkan ya aku ya, dalam pendidikan yaitu adaptasi budaya Maluku dan Jawa merupakan tantangan tersendiri bagi saya. Garis bawahi adaptasi di sini. Jadi seolah-olah bahwa Nusantara Sehat menganggap bahwa nih anak ini orangnya ini ya mau beradaptasi sama orang Jawa ya, maksudnya sama lingkungan yang baru ya. Ingat loh teman-teman, kita ini nanti tidak ditempatkan di kampung kita masing-masing. Bahkan bukan, mungkin ada yang ditempatkan di kampungnya masing-masing, tapi nggak banyak. Hampir semua itu ditempatkan di daerah-daerah yang bukan asal daerah kita sendiri, termasuk saya. Saya di Maluku, penempatannya itu di Sulawesi Tengah seperti ini. Ini saya menulis di sini pengalaman saya dan bekerja itu semenjak Honor 2012. Dan selama melakukan pelayanan kesehatan dan promosi kesehatan, yang menjadi tantangan terberat saya itu adalah ketika saya dihadapkan dengan pengobatan tradisional dan spiritual. Jadi di sini sebenarnya nggak juga 100% bahwa susah sih sebenarnya, tapi yang dilihat di sini bahwa kamu itu juga ternyata pernah melakukan promosi kesehatan, pada profesi kamu itu bukan kesmas. Nggak apa-apa, tulis aja, karena mereka juga nggak akan kaji kamu. Nanti ketika kamu lulus kamu mau bisa ngomong, kamu mau bisa adaptasi, kamu mau jungkir balik di penempatan, nggak akan juga ditanya gitu. Yang penting kamu tulis dulu nih pengalaman-pengalaman kamu, seolah-olah kamu itu orang yang kuat gitu, orang yang punya public speaking yang baik gitu. Terus lanjut ya. Ceritakan prestasi terbesar Anda dalam pendidikan
dan dalam bekerja. Dan di sini saya nulisnya itu dalam bekerja aja gitu. Bekerja itu ya kamu cari pengalaman-pengalaman kamu tuh yang menarik dan sebisa mungkin pengalaman kamu itu berdekatan dengan kebutuhan Nusantara Sehat pada saat itu. Nah, ini aku contohin ya. Pada saat perekrutan di April 2018 itu, kebetulan itu masih wabah gizi buruk disertai campak ya. Kalau di kampung aku bilangnya sarampa. Nah, di sini akhirnya saya hubungkanlah dengan kejadian aku di tahun 2018. Nih, di 2014 pernah terjadi kasus KLB campak sebanyak 22 orang terserang virus ini. Dan saya melakukan trik pengobatan 3 hari naik dan 3 hari turun dengan gejala yang timbul sesuai anjuran dokter di kabupaten. Dengan trik 3 hari naik 3 hari turun ini, wabah campak pada saat itu diatasi dan ada sekitar 27 balita yang saya lakukan penyisiran serta diberikan sweeping imunisasi campak tidak termasuk dalam atau terbebas dalam KLB campak ini. Nih, itu jitu kan pada saat negara membutuhkan atau Nusantara Sehat ini membutuhkan tenaga-tenaga handal, kamu punya pengalaman di situ, otomatis dia akan melirik. Nah, nih anak nih udah punya mental ke sana, udah punya pengalaman di sana. Teman-teman juga bisa tulis, sebenarnya Nusantara Sehat ini dia membutuhkan apa sih? Membutuhkan orang yang kayak gimana sih? Itu yang harus teman-teman kaji sebelum maksudnya melihat situasi pada saat ini. Misalkan pada saat pandemik, dia butuhkan orang yang punya pengalaman dong dalam hal-hal penanganan COVID. Nggak usah kamu jadi ketua satgas, nggak usah anggota satgas aja kamu jabarkan di situ seperti itu. Pasti orang akan lirik, ah nih anak nih, bagus pengalamannya. Menurut aku seperti itu. Ceritakan pengalaman Anda selanjutnya ya di soal itu. Ceritakan pengalaman Anda dalam merintis atau terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Nah, aku masukin lagi yang kegiatan-kegiatan di masyarakat tadi. Kebetulan saya kan jadi jurim ya, jurusan imunisasi. Saya masukkanlah ke pengalaman-pengalaman saya yang terlibat di pemberdayaan masyarakat tadi. Nah, di sini saya ingatkan, teman-teman nggak usah kesehatan banget gitu. Bisa saja di pemberdayaan pengalaman kalian itu kalian masukin pernah jadi apa, misalkan pernah jadi tim kesehatan kegiatan bola voli tingkat kecamatan, pernah jadi tim kesehatan ibu-ibu PKK, tulis saja nggak apa-apa. Yang penting tempatkan diri kalian bahwa kalian itu udah terbiasa dengan masyarakat. Nanti ada yang bilang, aku nggak seperti itu kok kak, aku nggak seperti itu kok, aku bisa lulus Nusantara Sehat, nggak usah didengarkan gitu. Karena ini pengalaman ini udah saya lakukan gitu loh kepada teman-teman saya yang lulus Nusantara Sehat. Kecuali yang mereka copy paste banget ya tentang ini, ya udahlah sistemnya pasti udah tahu. Ini pengalaman siapa yang kalian copy paste gitu. Nah, selanjutnya, nah di sini kan kalau bisa teman-teman, kalau nulisnya itu harus banyak gitu loh, tapi jangan sampai bikin yang mentang-mentang aku bilang banyak, ditulislah semuanya dari A sampai Z, akhirnya bikin orang bacanya jadi enek gitu. Banyak tapi berbobot dan berisi gitu. Berbobot dan berisi. Selanjutnya, sebagai tenaga kesehatan, hal apa yang bisa Anda kontribusikan untuk membantu dalam membangun bangsa? Hal apa kira-kira ya gitu. Ya, kembali lagi. Sebagai tenaga kesehatan, ini yang saya jawab dulu ya. Sebagai tenaga kesehatan, selain meningkatkan kualitas diri dalam pelayanan kesehatan, pastinya saya akan berkontribusi dalam promotif dan preventif karena saya percaya satu kata dan kalimat yang keluar dari mulut kita dapat menyelamatkan masyarakat Indonesia. Karena keyakinan yang kita berikan melalui promosi kesehatan bisa merubah pola pemikiran masyarakat karena bisa bagi saya mencegah lebih baik daripada mengobati.
sebenarnya promosi kesehatan tugas siapa sih gitu kan? Dalam dunia dari profesi kesehatan, ada beberapa profesi kesehatan, tugas promosi kesehatan itu siapa gitu. Ya udah pastilah bagian promkes gitu. Tapi di sini kan Nusantara Sehat ini kan dia juga kalau kalian baca, tujuan dikirim-kirimnya Nusantara Sehat ini selain mengisi kekosongan di puskesmas yang sangat sangat terpencil, daerah biasa kayak gitu, itu kan kita juga dituntut untuk menyampaikan apa yang tidak tersampaikan selama ini. Nanti kalau bisa esainya itu ditulis seperti itu. Pas di lapangan kejadiannya teman-teman nggak seperti itu, nggak apa-apa. Yang penting buat dulu menarik esai kalian ini. Terus selanjutnya ceritakan target profesional Anda dalam 5 tahun dan 10 tahun ke depan. Ini saya tulis ya. Target saya 5-10 tahun ke depan, saya berharap dapat mengubah pola pikir masyarakat daerah terpencil terkait semboyan mencegah lebih baik daripada mengobati gitu. Saya berharap bisa berpartisipasi langsung dalam program Nusantara Sehat, karena saya bisa menjadikan kesempatan ini selain membantu masyarakat untuk sehat, saya akan jadikan pengalaman saya yang bisa saya bagikan kepada rekan-rekan saya. Saya ulang lagi yang tadi ya. Jadi di situ tuh, di poin yang ke-10 itu, tiba-tiba di situ kalian itu ada satu kalimat yang memohon gitu loh, terima saya dong di Nusantara Sehat. Tapi kesannya itu nggak kayak mengemis gitu, tapi ada satu kutipan di situ yang tiba-tiba kalian langsung pengen berpartisipasi nih dengan yang kalian tulis tadi sebagnya tadi di bawah tuh. Kalian targetnya apa sih? Target saya kalau 5 tahun sampai 10 tahun ke depan, ketika saya dipercaya bergabung dengan Nusantara Sehat, saya akan melakukan yang ini. Jadi mereka akan berpikir bahwa nih anak punya masa depan gitu, punya gambaran ke depan. Apalagi kalau dia gabung di Nusantara Sehat, bisa jadi pengalaman-pengalaman di Nusantara Sehat ini dia bisa tularkan kepada teman-temannya nanti di daerah seperti itu. Nah, untuk itu teman-teman, semoga bermanfaat video ini. Nanti kalau teman-teman pengen japri, pengen tanya-tanya, silahkan komen di sini bahwa Kak, bikin lagi dong yang ini, Kak, kurang jelas dong. Misalkan teman-teman pengen aku bikin video apa lagi tentang Nusantara Sehat, tapi semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang saat ini pengen banget terlibat di Nusantara Sehat, tapi statusnya daftar lagi, cadangan lagi. Daftar lagi, nggak lulus lagi, padahal baru tahap pertama. Belum tahap kedua. Ya kan? Nanti semoga dengan teman-teman menonton video ini bisa memberikan gambaran kepada teman-teman, memberikan semangat buat teman-teman, karena saya yakin ketika teman-teman bergabung Nusantara Sehat itu nggak ada kerugiannya sama sekali. Tapi nanti kita bahas di video selanjutnya, kelebihan dan kekurangan bekerja di program Nusantara Sehat itu sendiri. Pasti lebih banyak senangnya sih ya. Tapi untuk di video kali ini saya berharap dapat membantu teman-teman, dapat memberikan teman-teman gambaran bahwa apa sih yang harus kita tulis sebenarnya dan kenapa saya bisa nggak lulus di tahap pertama. Untuk itu, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, and share my YouTube channel, Mr. La, dan komen juga ya, mau video apa atau teman-teman mau bertanya di komentar, silahkan. Mau bertanya di kolom komentar, mau bikin video apa lagi atau videonya kok Kak kurang jelas gitu. Untuk itu saya berharap kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.